Oke, kita sekarang bahas tentang faktor 4 ya. Masih tentang faktor 4. Jadi intinya ini nanti kita berbicara tentang ruang waktu Minkowski. Oke. Jadi kita mulai lagi dari interval peristiwa ya. Peristiwa. Jadi ini ada kemarin kita bahas ds kuadrat itu sama dengan c kuadrat dt kuadrat dikurangi dx kuadrat. Oke, ini sekarang kita memisalkan ds-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi untuk yang apa istilahnya ds-nya ini lebih besar. Oh no, ds-nya lebih besar dari 0. Jadi yang apa istilahnya bermassa diam ya. Bermassa diam. Nah, jadi kita mengenal di sini S itu yang disebut namanya panjang sebenarnya atau proper length. Dan S di sini itu terkait dengan C kali tau ya. Jadi tau di sini ini yang disebut namanya waktu sebenarnya. Waktu sebenarnya. Jadi akan kita gunakan ini aja, definisi ini. Jadi ini adalah d tau kuadrat sama dengan dt kuadrat dikurangi 1 per c kuadrat. Ini saya singkat saja jadi dr kuadrat. Begitu. Nah, jadi S dengan tau ini itu adalah besaran yang invarian terhadap transformasi Lorentz. Ya, jadi kita udah tahu bahwa S dan tau itu adalah istilahnya parameter lah ya. Parameter, ya ini istilahnya invarian terhadap transformasi Lorentz. Oke, sehingga nanti bisa saya simpulkan dalam ruang waktu Minkowski, jadi pada atau dalam ruang waktu Minkowski yang 1,3, T di sini itu bisa sebagai fungsi dari tau, X juga sama fungsi dari tau, Y juga fungsi dari tau, Z juga fungsi dari tau. Gitu ya. Jadi artinya ini adalah menggambarkan kurva. Jadi ini berarti istilahnya itu berarti kurva ya. Kurva gerak partikel ya. Ini partikel titik karena satu parameter yang bermassa ya, partikel bermassa. Gitu. Nah, geraknya itu ya macam-macam. Jadi ya kurvanya bisa berarti kalau dia itu diam, jadi kalau partikel diam, ini yang paling mudah.
Tentunya X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0 ya. Kita ambil di titik origin. Ya, berarti T sebagai fungsi dari tau itu konstan. Diam. Nah, yang agak lebih rumit lagi kalau ya sebenarnya nggak rumit sih. Untuk yang GLB sebenarnya ada sedikit modifikasi sih. Ada yang mirip dengan mekanika Newton, tapi ada sedikit modifikasi. Jadi kalau gerak lurus beraturan itu tentunya untuk yang apa? Ininya kan konstan ya, apa namanya? Kecepatan spasialnya gitu ya. Nah, ini juga berlaku kalau dia ini apa untuk vektor 4. Jadi kalau v mu itu adalah kecepatan 4. Jadi kalau dia itu gerak lurus peraturan itu berarti v mu-nya itu konstan. Katakanlah sebetulnya V0 ya. V0 mu. Jadi kalau untuk di Newton itu kita dapatkan ini biasanya nanti R sebagai fungsi dari T bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah R0 ditambah V kali T. Nah, kalau yang di sini, ini berarti kan kalau V mu itu adalah sama dengan dx mu d tau. Jadi didefinisikan seperti ini. Jadi ini sama dengan NL mu. Karena itu konstan, berarti bisa saya nyatakan bahwa V mu itu sama, X mu, X mu itu sama dengan X mu 0, ini adalah titik awalnya, ditambah V0 mu yang merupakan kecepatan 4 yang konstan kali tau. Jadi ada kemiripan untuk GLB di mekanika Newton ya, di spasialnya dengan di vektor 4. Kira-kira seperti itu. Nah, apa hubungan antara tau dengan ini? Ini sebenarnya bisa kita lihat dari sini ya. Jadi kalau untuk V di sini, jadi apa namanya, dt itu sama dengan d tau sama dengan I per gamma. Jadi nanti bisa apa namanya, tentunya tau di sini itu berarti bisa saya nyatakan sebagai dt per gamma, gitu ya. Integral. Atau sebaliknya apa namanya, T di sini itu bisa saya nyatakan sebagai integral gamma kali d tau. Gitu ya. Jadi artinya di sini kan gamma itu adalah sama dengan didefinisikan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah gitu ya. Jadi kalau jadi gamma di sini, jadi V di sini itu secara umum fungsi dari tau. Atau kalau misalkan Anda mau pakai yang atas, itu berarti V di sini fungsi dari T. Oke. Nah, kebetulan untuk kasus GLB ya, GLB atau diam itu lebih mudah. GLB atau diam. Sorry kalau diam lah ya. Kalau diam, yang mudah diam dulu, karena kita bicara yang diam. Kalau diam, tentunya ya V-nya sama dengan 0 pastinya. Sehingga T di sini sama dengan tau kan. Kalau GLB, V-nya konstan. Jadi artinya bahwa Anda terserah pakai apa. Jadi T di sini akan sama dengan gamma kali tau. Itu ditambah T0. Jadi artinya dia linear. Jadi artinya nanti di sini bisa kita lihat bahwa kita bisa cuma meninjau 3 dimensinya aja sudah cukup. Gitu. Seperti itu. Sampai sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang di atasnya itu ada yang T sama dengan gamma d tau itu
T-nya harusnya dt juga atau gimana? Yang mana? Yang yang ini Pak, yang di tengah-tengah ini. Ini integral maksudnya gimana? Ya Pak, yang integral ini. Ah, Itu oh, sebentar. Oh nggak jadi Pak, saya sudah paham Pak. oke, ya. Ya, artinya kalau integral gini berarti tinggal Anda rubah aja V itu sebagai fungsi dari T. Jadi kalau T sama tau saya bedakan ya. Kalau tau itu besaran yang invarian terhadap transformasi Lorentz. Kalau yang T itu tidak. Itu aja. Jadi sebenarnya mengeksekusi integral ini ya bergantung masalahnya apa, problemnya apa. Jadi yang saya ambil contohnya yang paling mudah itu adalah ya diam. Kalau diam itu kan berarti T-nya konstan. Apa V-nya 0, ya T-nya pasti konstan, berarti T sama dengan tau kan. Kalau V konstan berarti T ataupun tau itu masing-masing dia fungsinya linear gitu. Jadi kalau seperti T ini fungsi dari linear dari tau gitu kan karena V-nya konstan. Untuk GLB ya, untuk GLB. Ini sebenarnya saya lebih lengkapnya saya tulis pakai vektor gitu. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Nah, tentunya kalau dia itu benda dipercepat, ya tentunya itu berbeda gitu. Itu berbeda. Oke. Jadi nanti kita akan menggunakan hubungan ini. Gitu. Ini untuk yang apa istilahnya yang partikel punya masa diam ya. Kita spesifikkan untuk itu dulu. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, V mu, jadi kan kalau saya ini kan lagi, jadi kalau X mu, itu kan komponen itu adalah CT dengan R gitu. Langsung, jadi kalau saya ini kan, V mu, yang disebut oleh kecepatan 4, itu adalah definisinya dx mu dibagi d tau, yang diturunkan terhadap tau. Jadi ini akan sama dengan C, karena dia itu konstan, d tau, dr d tau. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau Anda gunakan hubungan yang tadi saya kotak merah, yang d tau sama dengan dt per gamma, jadi ini akan Anda dapatkan bahwa ini tidak lain adalah sama dengan gamma C, V. Di mana V di sini itu adalah dr per dt. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang tadi interval peristiwa, ya interval peristiwa ini kan C kuadrat kurang C kuadrat dt kuadrat kurangi dr kuadrat itu sama dengan d tau kuadrat. Taunya itu kita sebut proper apa disebut ini proper time gitu ya. Nah, ini juga sama analog. Jadi kalau saya produk skalarkan V mu, ya, jadi produk skalar begini. V mu ini kan bisa kita ini kan gini. Nah, ini kan Anda hitung, ini didapatkan ini adalah gamma kuadrat C kuadrat dikurangi V kuadrat. Oke. Dan ini ternyata adalah sama dengan C kuadrat. Oke, nah artinya apa? Bahwa yang disebut ini ya kalau boleh saya bilang bahwa C itu adalah proper kecepatan 4, itu ternyata C itu adalah kelajuan cahaya gitu. Jadi C di sini itu yang dikatakan kecepatan 4 sebenarnya lah kalau mau ngambil analog. Proper atau kecepatan 4 sebenarnya kali ya, saya tulis gitu aja. Kalau yang di atas tuh ya saya tulis gitu. Ini dalam tanda kutip tentunya, jadi kecepatan 4 sebenarnya.
Begitu ya. Oke, nah, dan dia konstan, C itu konstan. Jadi, kalau saya turunkan sekali lagi terhadap detail, jadi kalau ini saya copy aja. Oke. Oh, bisa ya. Geser. Nah, jadi bisa digeser perasaan. Oh, itu mah di itu ya. Ya udahlah. Ini saya hapus aja. Di sini aja saya tulis ya. Oke, nah ini jadi kalau saya turunkan D per detail gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini berarti harus dihapus. Jadi karena katanya kan konstan ya. Jadi ini didapatkan ini dari per detail mu ya. Ini pasti akan saya dapatkan ini adalah 2 kali V D V mu atau mu. Dan ingat turunan C kuadrat itu karena C kuadrat itu konstan ya berarti ini 0. Artinya apa? Nah ini besaran ini yang kita sebut namanya percepatan 4. Ya, jadi percepatan 4 itu adalah mu sama dengan dv mu per detail. Atau v dot juga bisa lah sama aja. Artinya nih apa? Bahwa percepatan 4 ini merupakan dia ortogonal dengan apa? Dengan kecepatan 4 kan. Artinya ini istilahnya bukan tegak lurus ya, ortogonal katanya. Jadi V mu itu ortogonal dengan A mu. Mungkin saya tulis yang atas saja. Nah, Anda ingat soal yang kemarin kan? Jadi kita meninjaunya di sini adalah untuk, Jadi di sini kita meninjaunya untuk kasus V mu itu time lag kan? Jadi V mu itu time lag. V mu di sini itu ada time lag. Apa vektor 4 time lag maksudnya? Kecepatan 4 time lag. Atau seperti waktu lah ya. Oke, karena kan kita meninjaunya ini, kita meninjaunya seperti di atas tadi, yang seperti yang saya bilang di atas, kita meninjaunya itu adalah untuk yang partikel bermassa diam. Jadi artinya bahwa x mu dan v mu itu dia time lag. Oke. Nah, dari soal kemarin, kalau vektor time lag itu dia biasanya ortogonalnya dengan apa? Ortogonalnya dengan apa? Anda ingat yang soal kemarin bahwa vektor time lag itu selalu ortogonal dengan vektor space lag. V mu-nya itu time lag. Nah, berarti kecepatan 4 ini itu berarti vektor space lag. Jadi ini itu berarti vektor 4 yang bersifat space lag. Mungkin nggak
faktor time lag itu saling ortogonal. Faktor time lag. Halo, tes. Tes. Mungkin nggak? Ini kita bicara di faktor 4 tentunya ya. Bukan di apa namanya? Bukan di bukan di 3 dimensi, tapi di 4 dimensi. Mungkin nggak antar faktor time lag itu saling ortogonal? Sepertinya Ya, silakan. Kira-kira gimana menurut Anda? sepertinya enggak sih Pak harusnya. Ya, oke, nggak bisa ya. Itu bisa dibuktikan pakai itunya, produk skalarnya. Produk skalar kan invarian. Kalau keduanya, karena dia itu invarian, berarti saya bisa ambil keduanya itu dalam rest frame. Oke. Kalau dalam rest frame, ya berarti dia tidak mungkin nol, keduanya. Bahkan faktor time lag dengan null light juga itu tidak ortogonal. Yang memungkinkan ortogonal itu adalah faktor space lag. Sehingga bisa disimpulkan bahwa percepatan 4 itu adalah space lag. Oke? Cukup jelas ya jadi ya, kenapa dia dikatakan faktor space lag. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Berarti yang vektor 4 percepatan itu dianggap space lag karena kan turunan dari kecepatan 4 yang time lag itu pasti kayak tegak lurus sama vektor kecepatan 4-nya gitu ya Pak. Sorry, Jadinya ini dia pasti. ini bukan tegak lurus ya, ortogonal. Oh iya ortogonal Pak, maaf. Iya, jadi karena faktor 4 yang percepatan 4 itu kan produk skalarnya dengan Femi itu adalah 0 ya. Jadi percepatan 4 di sini untuk yang partikel bermasa itu, jadi percepatan 4 itu adalah vektornya vektor space-like. Gitu. Hal seperti ini tidak berlaku untuk yang yang null light ya. Null light tidak berlaku. Jadi ini biasanya untuk yang bagian time lag aja. Kecepatan 4-nya itu adalah time lag, tapi percepatannya itu space lag. Begitu. Untuk yang kasus time lag. Oke. Ada lagi yang Berarti lain? Pak, Itu mudah-mudahan bisa menjawab. berarti Pak untuk vektor 4 posisi vektor 4 posisinya berarti space lag juga ya Pak? Vektor 4 posisi maksudnya yang ini vektor peristiwa X mu. Iya Pak. Kalau X mu itu ya udah pasti time lag. Itu kan saya bilang di sini, yang di atasnya. Mana tadi? Ini kan seperti ini dia, interval peristiwanya. Jadi kalau interval peristiwanya seperti ini, ya faktor peristiwanya ya dia harus time lag berarti. Nah kebetulan kalau saya ambil untuk kecepatannya, kecepatan kecepatan 4 ya itu kebetulan sama halnya itu juga time lag. Begitu. Oh, berarti relasi antara vektor 4 peristiwa dengan vektor 4 kecepatan sama vektor 4 kecepatan sama vektor 4 percepatan itu beda ya Pak? Kan tadi kalau vektor 4 kecepatan kan diturunin jadi percepatannya kan jadinya Iya, space lag. iya. Ya, jadi selagi nih, kita membentuk faktor 4 dari faktor 4 itu misalkan mulai turunan, itu bisa diturunkan terhadap parameter kan. Iya Pak. Nah, itu bisa jadi merubah sifat vektornya, bisa jadi tidak apa sih gini. Jadi kalau misalkan sebuah vektor time lag, ya, saya turunkan, itu tidak selalu dia
harus time-like gitu. Jadi bisa jadi kasusnya seperti percepatan ini bisa jadi turunan itu space-like gitu. Jadi bergantung sifat vektornya seperti apa. Begitu. Oh, baik Pak. Berarti Ya. ngelihat ngelihat dia space like atau time like-nya berarti ngelihatnya dari ini ya Pak, yang komponen komponen ke nolnya itu ya Pak, yang komponen waktunya itu. Ya kalau space-like itu ya ini aja dari ini ya misalkan ya untuk kecepatan 4 kalau saya turunkan normnya ternyata kan ini 0. Sedangkan saya kan awalnya mengasumsikan ini kecepatan 4. Jadi kalau vektor yang ortogonal dengan time-like yaitu berarti vektor space-like. Jadi tidak bisa lagi vektor time-like atau null-like. Begitu. Ini untuk yang ini ya, untuk yang partikel bermassa ya, bermassa diam maksudnya. Oh, baik Pak. Berarti di sini sebenarnya Bapak mau menunjukkan kalau misal awalnya dia time like itu dia bisa jadi space like itu dia Pak Iya, turunannya. Nggak diturunkan itu harus. dia tetap vektor 4, tapi bisa jadi vektornya tidak belum tentu dipertahankan dia sebagai time-like. Bisa jadi space-like. Oh, baik Pak, saya sudah Iya. paham. Itu kenapa demikian? Karena dari sifat produk skalarnya ini kan, produk skalar dari kecepatan 4 kan dia konstan sebenarnya. Nah, karena dia itu konstan, ya ini kan implikasi dari yang atas kan. Gitu. Yang ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau saya turunkan kecepatan itu yang tadinya time-like ya, itu jadi space-like. Ini hanya berlaku untuk yang bermassa diam ya, untuk ini. Kalau yang null-like ya belum tentu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, ini tinggal Anda inikan aja komponennya seperti apa. Amio di sini. Jadi ini adalah jadi kalau misalkan saya ganti delta itu berarti ini adalah gamma ya. D V mu per dt. Gitu. Jadi ini sama dengan gamma kali D per dt nantinya gamma C, V gitu ya. Begitu. Jadi ini akan sama dengan gamma D gamma per dt C, V itu ditambah gamma kuadrat turunan dari C kan 0. Ini tinggal dV per dt. Kira-kira begitu. Izin bertanya Pak. Ya, Yang buat nyari vektor 4 percepatan ini turunannya nggak pakai yang proper time ya Pak? bisa pakai proper time bisa. Atau kalau mau pakai proper time bisa. Hasilnya akan sama atau enggak ya? Ya hasilnya akan sama, pasti akan sama. Pasti akan sama. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Jadi ya kayak ini aja lah. Oke, kalau misalkan mau saya pakai yang ini juga nggak apa-apa. Jadi biar gampang. Nah, ini turunan dari gamma itu adalah d tau per gamma itu apa? Tadi saya tuliskin aja dulu ya. Gamma d gamma maaf. D gamma d tau C, V
ditambah gamma 0 d tau. Gitu. Jadi tinggal ini aja, Anda ganti apa d tau sama dt menjadi d tau itu ya gamanya tinggal dimasukin aja lagi. Sama aja sih. Nah, turunan ini tuh sama dengan apa? Turunan yang ini. Ini berarti kita ini kan sendiri aja dulu. Jadi gamma itu sekali lagi itu adalah 1 kurang T kuadrat dari T kuadrat pangkat minus setengah. Jadi kalau saya turunkan D gamma per D tau itu akan sama dengan min-minnya nanti jadi D plus 2 dari berarti ini adalah 1 per C kuadrat dV per D tau gitu ya. Minus 3/2 berarti ini adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min 3/2. Gitu ya? Harusnya dikali suku V lagi bukan Pak? VD tahu. Oh iya betul. Oh ya betul. Ya betul, Anda betul. V di sini. Gitu ya? Oke, jadi ini saya tulis bentuk singkatnya ini adalah berarti gamma pangkat 3 V kali C kuadrat dV per tau. Gitu. Oke. Nah, jadi tinggal itu aja. Tulis ya berarti gamma pangkat 3. Oke, jadi mu Maaf Pak, ya. kayaknya itu yang AMI-nya harusnya yang suku pertamanya dikali gamma, terus suku keduanya jadi gamma kuadrat bukan Pak? Kenapa gamma kuadrat? Kalau ngikutin dari yang atas. Enggak, ini turunannya gamma maksud kamu? Bukan Pak, maksud saya ini kan kalau yang di sini itu kan suku pertamanya nggak ada gamanya, suku keduanya ada gamanya. Kalau yang dari atas kan suku pertamanya ada gamanya, itu suku keduanya ada gamma kuadrat. Oh iya. Sebentar. Oh iya. Sebentar. D tau gamma. Enggak, ini betul ada gamma. Makanya saya turunkannya terhadap tau sebenarnya. Kalau yang atas itu terhadap T. Ini saya turunannya terhadap tau. Betul rasanya. Oh baik Pak. Ya. Betul, nggak masalah. Jadi mu sama dengan, jadi hasilnya mu itu sama dengan gamma pangkat 3 ya. Yang pertama. Kemudian ada V per C kuadrat C sama V ditambah gamma 0, dV begitu. Jadi ya kalau mau Anda masukkan lagi berarti yang ini kan berarti ini adalah gamanya saya keluarkan ya. Gamanya saya Isi Pak. keluarkan ya. Sepertinya di suku pertamanya ketinggalan kurang DVD tahu ya Pak. Oh iya betul. Oh iya. Betul. Tanda siapa saja. Iya betul. Kelupaan. dV per d tau. C
C-nya apa kuadrat ya? Gitu. Ini C, V ditambah gamma 0, dV. Oke. Sampai sini nggak ada masalah ya? Ya. Jadi ini akan sama dengan gamanya saya keluarkan. Jadi ini adalah yang ini adalah gamma kuadrat V per C kuadrat betul ya? Ya sorry, C-nya 1 ya. Kemudian ini adalah dV per d tau gitu. Yang suku ke 0 ya. Oke, cukup ya. Kemudian koma gamma kuadrat V per C kuadrat kali V tambah dV per kira-kira begini. Jadi yang ini komponen ke 0, ini komponen ya misalnya komponen waktunya lah ya, komponen ke 0 ini atau komponen waktu. Atau ini komponen spasial atau ruang. Atau spasial misalnya. Bahasanya begitu. Oke. Nah, sekarang Anda coba hitung produk skalarnya. Aduh, kenapa kesini sih? Jadi Anda ada hitung produk skalarnya. Jadi kalau A mu itu jadi gimana? Ya, silakan Anda coba. Ya, 10 menitan lah dicoba. Kita terakhir kuliah itu tanggal 28 ya. Nah, sebentar. Saya stop dulu. Jadi kalau kita ini kan berarti yang ini adalah sama dengan AT kuadrat dikurangi A yang komponennya ya. Jadi ini adalah
gamma pangkat 6 V kuadrat per C kuadrat D V D tau kuadrat ya, dikurang ini gamma kuadrat, sorry, ini ada gamma kuadrat tentunya, betul ya, yang atas. Jadi ini adalah gamma kuadrat V per C kuadrat V ditambah didotkan dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, berarti nanti kita fokus di yang ininya nih, yang space like, yang di spasialnya. Jadi yang komponen ininya tetap sama ya. Jadi ini adalah sama dengan, mau bisa ya, space. Ini nggak bisa digeser sih ya. Nah, udahlah. Dikurang gitu ya. Gamma kuadrat kali ini gamma pangkat 4. Ini berarti V kuadrat per C pangkat 4. Ini V dot V, jadi saya langsung aja tulisnya. Ini V kuadrat juga. Jadi ini V pangkat. Kemudian ditambah 2 kali gamma kuadrat V V per C kuadrat V dot dv atau itu ditambah intinya sini adalah dv per tau kuadrat. Begitu. Betul ya? Kalau tidak salah ya begini. Izin bertanya, Pak. Ya, Berarti yang komponen V, DV, D taunya nanti kalau didotin 0 ya, Pak? Soalnya kan yang satu timeless, satu space like ya, Pak? yang mana? Yang suku kedua. Enggak, belum tentu. Enggak, ini kan sama seperti ini. Kalau yang suku V dot dv per deta itu kan sama aja saya mendotkan kecepatan spasial dengan percepatan spasial. Itu belum tentu tegak lurus, belum tentu ortogonal. Belum tentu. Oh, baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Berarti hasil akhirnya cuma ditulisin gini aja ya, Pak? Soalnya tadi saya Bentar, ini waktu bisa sampai bisa disederhanakan nggak ini? Sebentar. Ini bisa disederhanakan nggak ya? Yang bagian pertama ini bisa sederhanakan nggak ya? Bisa nggak? dv. Tapi ini betul ya? Rasanya sih betul ini. Komponen ininya betul. Iya, betul. Ini bisa disederhanakan nggak antara suku ini nih? Ini dengan ini. Ini kan sama nih.
Kayaknya sih nggak bisa ya, Pak. Nggak bisa ya? Ya, sepertinya nggak bisa. Itu yang paling mudah beginilah. Minimal tidak disederhanakan, ditunjukkan aja nih dia negatif. Gitu. Kalau negatif itu kan berarti memang space like. Gitu. Paham ya mas saya? Jadi ini disederhanakan lagi. Jadi gamma kuadratnya saya keluarkan. Oke. Jadi ini adalah V kuadrat per C kuadrat. Ini berarti apa namanya? Gamma pangkat 4 ya, gamma pangkat 4 itu kan berarti adalah 1 kurang V kuadrat. Maaf. V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Betul? Ini dikurang 1 ya. Ini adalah dV per d tau kuadrat dikurang misalnya nih, gamma pangkat 4, V pangkat 4, C pangkat 4 ditambah 2 kali apa namanya V kuadrat per C kuadrat dV per d tau. Betul ya? Nah, berarti untuk kasus apa namanya? Nanti kalau Anda samakan penyebutnya, ya jadi ternyata suku ini tuh negatif ya. Intinya sih gini, itu negatif. Sehingga nanti bisa saya simpulkan ya, AMU yang merupakan apa namanya vektor percepatan 4 itu ternyata dia lebih kecil dari 0. Sehingga bisa menguatkan bahwa ini memang space-like. Ini space-like. Permisi. Ya. Yang suku keduanya itu harusnya gamanya pangkat 4, pangkat 6 bukan, Pak? Yang mana? Yang setelah tanda negatif. Sebentar. Ini di sini ada gamma lagi, saya lupa. Yang mana? Yang ini bukan? Yang ada tanda merah itu. Iya, Pak. Ya, ini saya gamakan gamma kuadrat. Oh, baik, Pak. Ya. Ya, intinya gini bahwa yang suku kedua udah pasti negatif kan, karena gamma pangkat 4, gamma harusnya positif kan. Ini semua sukunya ini positif ya. Jadi ambil dV per d tau-nya itu positif. Ya. Jadi karena itu adalah besar, jadi kalau ini lebih kecil dari 0, maka tadi. Ya. Ini adalah space-like ini. Jadi memang terbukti lah, gitu. Intinya gitu. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang suku yang di bawah itu yang 1 min V kuadrat per C kuadrat itu bukannya bisa jadi kayak kecil banget terus waktu di 1 per jadi besar banget gitu ya, Pak? Yang mana? Bergantung nilai V-nya. Yang mana? Yang suku pertama ini, yang buat komponen nolnya, yang komponen waktunya. Ya. Di penyebutnya kan ada 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, Pak. Itu kan kayak buat faktor Lorentz ya gitu. Ya, Kan faktor gamanya ya. Itu kan ya, gamma kuadrat itu. Gamma pangkat 4, maaf. ya, Pak. Buat faktor gamanya itu bukannya nanti bisa kayak besar banget gitu ya, Pak. Kayak lebih besar dari 1, terus bisa dikaliin sama yang atas jadinya
lebih besar dari 0 gitu. Eh, yang jelas gini, ini kan V per C-nya lebih kecil dari 1 kan ya. Terus ya ini dicoba aja sih sebenarnya. Bisa dicoba. Eh, Soalnya kan kalau dilihat kayak ini, Sebentar, Pak. sebentar. Ini positif atau negatif? Lebih kecil dari 0 kayaknya ya. Oh, kayaknya bergantung nilai V-nya nggak sih, Pak? Bergantung Soalnya nilai kan V-nya. yang pembilangnya itu kan dia lebih kecil dari 1. Tapi Ya, kalau yang satu per gamma pangkat 4-nya lebih besar dari 1. oh ya, 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 ya. Betul, betul. Oke, oke, ya benar-benar Anda. Betul. Oh ya, memang kalau V-nya itu mendekati C, ya memang sangat besar sekali ya. Bisa lebih besar. Oke, oke. Oke, kini bergantung dari C, betul-betul. Bergantung dari V, maaf. Oke. Ini bergantung dari C. Jadi, sorry. Jadi, ya Anda ambil aja inilah. Untuk mudahnya ya, mudahnya. V-nya itu jauh lebih kecil dibanding dengan C lah. Jadi kalau seperti ini, maka yang ini pasti lebih kecil dari 0 kan. Gitu. Kalau apa istilahnya, kalau yang V-nya mungkin bisa mendekati C, jadi kalau V-nya itu mendekati C mungkin ya, ini jadi sangat besar, ini bisa jadi juga dia positif. Sehingga kalau dia itu positif, ya apa namanya, ya berarti suku yang ini yang dominan berarti. Ini kan ada gamma pangkat 4 kan. Jadi kalau gamma kuadrat dibanding dengan gamma pangkat 4 kan lebih dominan ini kan. Betul nggak? Jadi kan gamma pangkat 4 itu kalau untuk V. Jadi untuk kasus ini paling mudah ngeliatnya gini. Jadi kalau gamma itu kan dia pasti lebih besar, jauh lebih besar daripada 1. Ya, untuk V mendekati C kan. Jadi tentunya kalau saya bandingkan antara apa namanya, di sini apalagi ada gamma pangkat 6 kan. Jadi kalau gamma pangkat 6 itu tentunya juga lebih dominan dibanding dengan gamma pangkat 4. Ya, di sini kan gamma pangkat 4 kan ya, yang tengahnya ini. Sehingga nanti kalau untuk kasus seperti ini, jadi nanti suku ini yang dominan. Jadi dia tetap aja pada akhirnya dia akan negatif. Kira-kira begitu gambarannya. Oke. Oh ya, satu lagi juga sebelum saya kelupaan. Nah, biasanya untuk kasus apa namanya? Jadi kalau V-nya ini mendekati C, ini biasanya apa? dV per d tahunnya itu juga akan menuju 0. Gitu. Itu kasus ini. Karena apa namanya? Dia kalau makin cepat kan istilahnya gini. Ini kan kita berbicara kasus timeline kan, artinya V-nya lebih kecil dari C. Jadi ketika dia itu mendekati apa namanya, kalau percepatannya itu mendekati C, istilahnya gitu, dia masih lebih kecil dari C, tapi mendekati C, itu kan percepatan dia makin kecil kan, gitu. Karena kan kita tidak mungkin apa namanya partikel bermassa diam, ini menurut relativitas saya katakan lagi, menurut relativitas. Jadi menurut relativitas, partikel bermassa diam secepat-cepatnya ketika dia misalkan mendekati C, itu tidak akan mungkin pernah menyentuh C. Sehingga ketika V-nya itu mendekati C, percepatannya itu akan mendekati 0 gitu. Jadi kita makin percepat, ketika kecepatan itu makin tinggi makin susah. Jadi artinya percepatannya akan makin kecil. Ya, sehingga nanti kalau untuk V-nya mendekati C, yang suku pertama dengan suku ketiga ini akan 0 ya. Gitu. Yang dominan berarti suku yang kedua ini. Dia tetap aja, jadi pada akhirnya
Suku ketiga kan negatif ya, berarti dia space light. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya, sebentar ya. Ini ada pendefinisian lagi, saya lupa. Ada pendefinisian terkait dengan yang disebut namanya proper acceleration. Ini ada definisinya sebentar. Ini saya lihat di buku Woodhouse. Anda lihat di buku Woodhouse itu halaman sebentar. Halaman 27 ya, apa 26 ya? 26 kalau di Anda. Sebentar itu agak sedikit sebentar. Saya agak sedikit berbeda ya dengan bentar. AMI ini benar nggak ya? Saya rasa sih benar ya. Sebentar, ini ada hal lagi yang bisa disederhanakan nggak ya? Terkait dengan AMIU di sini. Ini rasanya benar ya. Gamma pangkat 3. Sebentar ya. Kesalahan di sini ya. Berarti ini yang kurang ya. Iya, Pak. Sebentar. Kenapa coret sih? Sebentar. Oh iya, oke. Berarti itu ada. Sebentar. Oh iya, pantesan saya jadi agak beda ya sebentar. Ini saya hapus dulu aja berarti. Ya betul Anda. Jadi ini adalah di sini ada, aduh kenapa sih? Yang ini berarti ada V, oh DV tahu ya. Itu ya. Tambah gitu ya. Iya, Pak. Kalau misal kayak gini, udah sama kayak yang tadi di buku sih, Pak. Oke, Cuma oke. yang di buku kan cuma dikelompokin aja. Oke, oke, oke. Ya. Berarti ini mesti diperbaiki lagi sebentar. Berarti produk skalarnya, ya, saya ada kesalahan. Terima kasih, terima kasih. Jadi sebentar, nanti saya cari dulu. Ini berarti ada DV,
Tau gitu ya, ditambah itu ya, didotkan dengan dirinya sendiri ya. Gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau di buku tadi itu sebentar. Dia langsung dapatkan yang suku keduanya, yang spasialnya ya, itu jadi C dia. Sebentar. Nah ini dia langsung mendapatkan itu, yang suku spasialnya itu dapat langsung C dia. Langsung C. Kalau yang ininya sih udah sama, oke. Sekarang kalau yang ininya, dia dapat C-nya itu gimana? Sebentar. Ini rasanya betul ya. Udah tahu. Jadi di buku itu dia dapatnya itu adalah suku. Jadi ini ya. Ini berarti adalah DV per D-tau kali gamma pangkat 3. Jadi hasilnya itu adalah DV per D-tau kali gamma pangkat 3. Oh, oke. Jadi dia apa namanya? Oke. Ya, saya paham. Jadi ini sebenarnya dia ngambil kasus khusus aja ini di buku itu. Bentar mana ya? Jadi untuk di buku Woodhouse ya, di buku Woodhouse dia mengambil V-nya itu sama dengan V kali ya vektor satuan. Anggap vektor satuan sembarang lah ya dalam 3 dimensi seperti ini. Tapi kalau seperti ini itu sebenarnya udah ngambil kasus khusus ini. Kasus khusus. Oke, tapi nanti kita akan ke sini lah ya. Oke, nah ini jadi kita perbaiki lagi berarti. Ini berarti adalah berarti ini saya hapus dulu. Sorry kok ini. Ini berarti betul, ini berarti adalah dp per d-tau kuadrat ya. Begitu ditambah 2 kali berarti 2 gamma kuadrat. 2 gamma kuadrat
Ini berarti adalah V kuadrat per C kuadrat dV per d tau kuadrat gitu ya. Ditambah dV per d tau kuadrat. Oke. Yang gini kayak betul ya. Yang gini kayak betul. Betul ya? Gimana V dot? Jadi kalau V jadi kita ambil V di dot tau dia dianggap sama dengan V. Oke. Betul ya? Ya, kayak sini betul. Jadi iya. Ya. Ya. Jadi ini berarti tinggal oke, ya, karena ini betul. Nah, jadi apa namanya? Untuk kasus V sangat kecil ya. Suku yang pertama itu lebih kecil dari 0 tentunya. Nah, apa namanya? Karena dia itu lebih kecil dari 0, ya, jadi ini dia negatif, ya, sehingga produk skalarnya dia negatif. Sedangkan apa namanya? Kalau V-nya itu menuju sangat besar, artinya sekitar C, ya, dV per d tau-nya, ya, ini sebenarnya dV per d tau-nya dia akan menuju 0 ya. Betul. Tapi gamanya di sini, yang terutama yang gamma 6 itu jadi makin besar kan, artinya dia makin dominan. Sehingga pada akhirnya nanti suku yang pertama walaupun dia itu positif, tapi apa namanya kalah dengan yang gamma pangkat 6 yang negatifnya. Sehingga Permisi. ya. Ini tadi waktu saya coba sederhanain yang persoalan ini yang udah direvisi tadi, itu jadinya tinggal sisa satu suku gitu ya, Pak? Yang mana? Buat inner product-nya buat A ini. Ya. Itu tinggal satu suku, tinggal negatif gamma pangkat 4 dV d tau kuadrat gitu. Ini apa namanya, itu Anda udah menyederhanakan pakai ini kali yang buku Woodhouse ya? Udah pakai ini belum? Saya tinggal kasus umum sih ini, Pak. Sebentar. Nah, arti gini dulu, kita sepakat dulu. Yang ini betul kan ya? Rasanya betul ya? 2 kali itu betul. 2 gamma kuadrat V Iya, Pak, kuadrat sama. per C kuadrat. Betul ya? Kamu dapatkan ini juga. Iya, sama. Oke. Nah, terus berarti disederhanakan gimana sebentar? Disederhanakan. Waktu tadi saya tetap pakai yang atas, terus saya bongkar. Oh, oke. Ini tinggal dibuka aja ya. Oke. Ya. Betul Anda, betul. Habis itu yang komponen yang gamma pangkat 6 V Tadi. kuadrat per C kuadrat itu kan ada yang sama juga di satunya. Cuma yang satunya Oke. V pangkat 4, C pangkat 4. Jadinya waktu V kuadrat per C kuadratnya dikurangin, dia kan Oke, jadinya kalau gitu ya sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Sebentar. Oke, berarti kita tinggal. Jadi yang dikeluarin itu ya, apa namanya, dV per d tau
kuadrat ya, dikurangin ya, dikeluarin ya. Jadi ini adalah gamma pangkat 6 V kuadrat per C kuadrat. Begitu. Kemudian ini ada dikurang ya. Gamma, aduh, dulu. Kenapa sih? Bentar loh, kok aneh hilang ya? Sebentar ya, sebentar. Ya, ampun. Sebentar. Berarti saya harus penyakit ini teh, penyakit Microsoft. Saya harus sign out dulu, baru mohon maaf. Ya kalau dia kekurangan online itu ya seperti ini lah. Kalau ada error gitu. Tapi yang menarik ini buat dokumentasi sih. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi dikurang gamma pangkat 6, V pangkat 4 per C pangkat 4 gitu ya. Maaf Pak, sepertinya belum share screen Pak. Oh, sorry. Oke, ini gamma pangkat 6, V pangkat 4, per C pangkat 4 gitu kan. Itu dikurangin lagi. 2 kali gamma kuadrat V kuadrat per C kuadrat. Sorry, ini pangkat 6 ya. Pangkat 4 maaf ya. Ininya pangkat 4 ya. Tambah 1. Gitu ya. Dikurangin gamma kuadrat bukan Pak? Gamma kuadrat. Gamma kuadrat. Ya, gini. Enggak, Anda dapatkan ini juga. Iya Pak. Oke, gamma kuadratnya saya keluarkan ya. Saya keluarkan. Kuadratnya saya keluarkan. Maaf Pak, sebenarnya suara Bapak kayak agak pecah-pecah gitu ya Pak? Sekarang jelas nggak? Masih pecah-pecah gitu Pak, kayak semut gitu. Semut. Ini ada tulisan. Seperti ini benar nggak? Anda dapatkan seperti ini juga? Iya Pak, sama Pak. Nanti kan yang faktor yang V kuadrat per C kuadrat dikurangin V pangkat 4 per C pangkat 4 kan V kuadrat C kuadratnya bisa dikeluarin jadi 1 min V pangkat V kuadrat C kuadrat. Terus kan itu jadi 1 per gamma kuadrat ya. Terus yang suku yang gamma pangkat 6-nya jadi gamma pangkat 4. Ya, kalau berarti kan saya katakan ya. Sama dengan lagi. Gamma pangkat 4 kan V kuadrat. Kurangin gamma 4 pangkat 4 per pangkat 4 ya. Oke.
kuadrat berapa 4 tadi? Kuadrat 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 per C kuadrat kurang 1. Oke, ini jadi oke. Kan jadi nanti sama dengan 4 C kuadrat per C kuadrat ya. Kurang C kuadrat per kuadrat gitu ya. Iya, Pak. Kuadrat per C kuadrat kurangi 1. Oke. Ini kan jadi ini kan sama dengan gamma kuadrat satu gamma ya. Gitu ya. Coret jadi tinggal gamma kuadrat ya. Betul? Ya, gamma kuadrat. Oke, ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Sama dengan kuadrat vertikal kali 1 tambah V kuadrat per Q kuadrat gamma. Itu masih bisa disederhanain lagi, Pak. Sudah sederhana lagi. Ini Itu minus kan ya di jadi sini. minus. Terus itu tuh bisa jadi ini, Pak, bisa jadi gamma gamma kuadrat. Yang mana yang ini? Kan suku pertamanya kan nanti bakal bisa dikurangin sama suku kedua, jadi negatif gamma kuadrat V kuadrat per C kuadrat. Iya, Tuh iya. kalau Ini kan kita, negatif saya keluarkan. Nah, ya, itu kalau dibongkar kan jadinya V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat tambah 1. oh Kalau iya ya negatif betul. yang dikeluarin. Terus jadinya yang V kuadrat Minus. per C kuadratnya bisa dikurangin. Aduh, maaf, bentar. D tau kuadrat. Oke, ini 1 tambah V kuadrat per C kuadrat. Sorry, ini atau saya ini aja deh. Ini adalah V kuadrat per C kuadrat ya. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Oke, kalau saya samakan penyebutnya, ini berarti, oh oke, ya. Jadi ini sama dengan gamma kuadrat ya. Yang ini Iya, sama Pak. dengan gamma, betul kan ya? Oke. Jadi ini didapatkan minus gamma pangkat 4 dV, oke, dV per d tau kuadrat. Oke. Ya, oke. Oke, Anda dapatkan hasil sama ya? Iya, Pak, sama, Pak. Oke, ya berarti ini lebih kecil dari nol. Jadi dia fix bahwa dia itu adalah space-like ya. Oke, ya terima kasih. Saya ya ini gara-gara salah ini apa ceroboh ngitung. Saya kelupaan suku ini ya yang dV per d tau ya. Oke. Ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau nanti mungkin kita lanjutkan lagi. Kalau V-nya itu saya ambil V sama dengan ini ya. Bisa saya nyatakan sebagai istilahnya top itu vektor satuan lah ya dalam arah dimensi. Dan dia konstan gitu ya, dan nah, jadi nanti bisa kita dapatkan bentuk yang di Woodhouse gitu. Ini kita lanjutkan minggu depan aja insya Allah ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Oke.
Saya udah absen ya, semuanya udah hadir. Oke. Selamat pagi.